Perkenalkan, nama saya Hari Basanta Ginting. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di video ini saya akan membahas materi kimia kelas 11 yaitu larutan penyangga. Apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Jadi definisi dari larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH saat terjadi penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau pengenceran. Selanjutnya, larutan penyangga terbagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa, yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam merupakan campuran asam lemah dengan basa konjugasinya, di mana dalam pembentukan penyangga asam, basa konjugasi dapat berasal dari garamnya. Sebagai contoh, pada reaksi CH3COOH atau asam lemah ditambah NaOH atau basa kuat, menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Pada reaksi ini, asam lemah berlebih, sedangkan basa kuat habis bereaksi. Dan pada akhir reaksi terbentuk garam yaitu CH3COONa yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah. Pada reaksi larutan penyangga asam tersebut terdapat dua komponen, yaitu CH3COOH sebagai asam lemah dan CH3COO- sebagai basa konjugasi, di mana basa konjugasi berasal dari garamnya yaitu CH3COONa. Campuran asam lemah dan basa konjugasi ini yang akan membentuk larutan penyangga. Yang kedua adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan campuran basa lemah dengan asam konjugasinya, di mana dalam pembentukan penyangga basa, asam konjugasi dapat berasal dari garamnya. Sebagai contoh, pada reaksi NH3 atau basa lemah ditambah HCl atau asam kuat menghasilkan NH4Cl, di mana pada reaksi ini basa lemah berlebih, sedangkan asam kuat habis bereaksi. Dan terbentuk garam yaitu NH4Cl yang mengandung asam konjugasi dari basa lemah. Pada reaksi larutan penyangga basa tersebut terdapat dua komponen, yaitu NH3 sebagai basa lemah dan NH4+ sebagai asam konjugasi, di mana asam konjugasi berasal dari garamnya yaitu NH4Cl. Campuran basa lemah dan asam konjugasi ini yang akan membentuk larutan penyangga. Larutan penyangga ini dapat kita buat dengan dua cara. Pada larutan penyangga asam, cara pertama adalah mencampurkan larutan asam lemah dengan garamnya, dan cara kedua adalah mencampurkan asam lemah dengan basa kuat, dengan syarat pada akhir reaksi asam lemah akan bersisa dan basa kuat habis bereaksi. Sedangkan untuk larutan penyangga basa adalah kebalikan dari larutan penyangga asam, di mana cara pertama yaitu mencampurkan basa lemah dengan garamnya, dan cara kedua adalah mencampurkan basa lemah dengan asam kuat, dengan syarat pada akhir reaksi basa lemah bersisa sedangkan asam kuat habis bereaksi. Mari kita bahas cara ini satu persatu. Pembuatan larutan penyangga cara pertama, yaitu mencampurkan asam lemah dengan garamnya yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah. Contohnya, asam lemah CH3COOH dicampurkan dengan garamnya yaitu CH3COONa yang mengandung basa konjugasi yaitu CH3COO-. Selanjutnya, mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Contohnya itu basa lemah NH3 dicampurkan dengan garamnya yaitu NH4Cl yang mengandung asam konjugasi yaitu NH4+. Selanjutnya, pembuatan larutan penyangga cara kedua, yaitu mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Contohnya, pada reaksi CH3COOH atau asam lemah ditambah NaOH atau basa kuat menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Pada reaksi ini asam lemah berlebih, sedangkan basa kuat habis bereaksi. Dan pada akhir reaksi terbentuk garam CH3COONa yang mengandung basa konjugasi. Campuran asam lemah dan basa konjugasi ini yang akan membentuk larutan penyangga. Demikian juga yang terjadi pada pencampuran basa lemah dengan asam kuat. Contohnya, pada reaksi NH3 atau basa lemah ditambah HCl atau asam kuat menghasilkan NH4Cl. Pada reaksi ini, basa lemah berlebih, asam kuat habis bereaksi, dan terbentuk garam yang mengandung asam konjugasi.
Campuran basa lemah dan asam konjugasi ini yang akan membentuk larutan penyangga. Selanjutnya adalah prinsip kerja larutan penyangga. Yang pertama adalah prinsip kerja larutan penyangga asam. Jika pada larutan penyangga asam ditambahkan sedikit asam kuat akan bereaksi dengan garamnya yang mengandung basa konjugasi, membentuk asam lemah. Dengan demikian, pengaruh asam kuat sangat kecil. Jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit basa kuat akan bereaksi dengan asam lemah, membentuk garam yang mengandung basa konjugasi dan air, sehingga pengaruh dari basa kuat sangat kecil. Yang kedua adalah prinsip kerja larutan penyangga basa. Reaksi yang sama juga terjadi pada larutan penyangga basah. Jika dalam larutan penyangga basah ditambahkan asam kuat akan bereaksi dengan basa lemah, membentuk garam yang mengandung asam konjugasi. Jika ke dalam larutan penyangga basah ditambahkan sedikit basa kuat akan bereaksi dengan garamnya yang mengandung asam konjugasi, membentuk basa lemah dan air. Sistem inilah yang membuat larutan penyangga memiliki pH relatif konstan walaupun ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Berikutnya adalah cara menghitung pH penyangga asam. Pertama, kita cari dulu nilai konsentrasi ion H+ nya. Dengan persamaan, konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali valensi, di mana Ka adalah tetapan keseimbangan asam. Setelah kita mendapatkan nilai konsentrasi ion H+, kita dapat mencari nilai pH-nya menggunakan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Selanjutnya, cara menghitung pH penyangga basa. Pertama, kita cari dulu nilai konsentrasi OH-nya. Menggunakan persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol asam lemah per mol garam dikali valensi, di mana Kb adalah tetapan keseimbangan basa. Setelah kita mendapatkan nilai konsentrasi OH-nya, kita bisa mencari pOH-nya menggunakan persamaan pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-. Dan setelah kita mendapatkan nilai pOH-nya, kita dapat mencari nilai pH-nya menggunakan persamaan pH sama dengan 14 dikurang pOH. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan materi mengenai larutan penyangga. Terima kasih.